他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 736. Raja Yaston, aku. Spiral warna-warni mendarat di kepala gorila, dan segera berubah menjadi cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya menuju ke tubuhnya. Gorila kecil itu berdiri tak bergerak dengan wajah kosong, tubuhnya dipenuhi dengan kilau warna-warni. Apa Long Haon telah menyatakan dia sedang mencoba terutama tentang pemahaman. Setelah kultivasinya membuat lompatan kualitatif, memahami tidak ada yang mustahil mengingat tingkat pemahamannya. Jangan pernah meremehkan spiral warna-warni itu, itulah teknik domain-domain pasca evolusinya, segel kehidupan yang luar biasa. Long Haon tidak tahu berapa lama segel ini bisa bertahan, tapi setelah memasuki tubuh gorila, dia menemukan bahwa semua aura hidupnya berasimilasi dengan segelnya. Jika tidak ada yang menyingkirkan segel ini dalam waktu 7 hari, itu akan membuat perubahan hidup gorila ini permanen. Dengan kata lain, benar-benar mengubahnya kembali menjadi bayi. Hanya dengan memulai kembali dari awal, ia akan mendapatkan kesempatan untuk mencapai batas ini lagi. Penarikan domain, meskipun Long Haon merasa agak lelah, kebahagiaan di matanya berdiri tanpa keraguan. Dia telah mendapatkan teknik domain keduanya, dan teknik domain ini benar-benar ajaib. Dalam arti tertentu, itu bisa menentukan usia, kehidupan, atau kematian seseorang. Untuk mengendalikan hidup, chat macam apa itu? Gadis muda Sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap pemandangan di depan matanya. Meskipun dia tetap waspada terhadap Long Haon, kekuatan alam dan kehidupan domainnya tanpa disadari telah membangkitkan beberapa perasaan keramahan dalam dirinya. Seharusnya baik-baik saja. Saya telah menyegel lintasan pertumbuhan hidupnya. Tubuhnya telah dibatasi pada keadaan ini dan hanya akan kembali ke kekuatan aslinya setelah tumbuh kembali. Dan itu akan menjadi proses yang panjang. Terima kasih atas kebaikan Anda. Semoga penguasa alam memujimu. Sisi menatap Long Haon, dan berkata dengan sangat sungguh-sungguh. Long Haon sepertinya ingin mengatakan sesuatu saat suara tanpa emosi dari sebelumnya sekali lagi terdengar di dalam dirinya. Misi kedua dibuka. Bantu Sisi dalam menyelamatkan keluarganya, dan terlebih lagi, dapatkan kepercayaannya dan minta dia berinisiatif menawarkan hartanya. Kegagalan misi akan menyebabkan tes gagal. Meskipun Long Haon sudah berpikir bahwa menyelamatkan Sisi hanyalah awal dari percobaan, setelah menerima misi, dia masih tidak bisa tidak khawatir. Raja Yaston yang dibicarakan Sisi benar-benar keberadaan paling menakutkan dari pesawat ini. Untuk salah satu hewan peliharaan rumahnya menjadi begitu kuat, bagaimana orang itu sendiri bisa mencapai tingkat kekuatan seperti itu? Bahkan jika dia tidak mencapai level seperti Kaisar Dewa Iblis, setidaknya dia akan menjadi tandingan Dewa Iblis Bulan atau Dewa Iblis Bintang. Tingkat kekuatan seperti itu bukanlah apa-apa yang bisa dihadapi Long Haon saat ini, terutama ketika dia tidak bisa mendapatkan bantuan Hao Yue. Sisi, apa rencanamu mulai sekarang? Dalam percakapan sebelumnya mereka telah bertukar nama satu sama lain. Ekspresi Sisi menjadi gelap, wajahnya yang imut menunjukkan ekspresi tak berdaya, aku juga tidak tahu. Iblis itu terlalu kuat, keluargaku, mengatakan demikian, dia hanya bisa menangis lagi. Long Haon mengerutkan alisnya, dan menyatakan, berhentilah menangis untuk saat ini. Itu tidak akan menyelesaikan apapun. Ceritakan secara detail, berapa banyak klan yang ada di Easton? Di antara banyak, beberapa terkait erat dengan Raja Easton, dan beberapa musuh. Meskipun saya berpikir untuk membantu Anda, saya masih khawatir kekuatan kita tidak cukup. Mengatakan demikian, pikirannya menjadi lebih serius. Di satu sisi, Long Haon berdiri sebagai penonton, tetapi di sisi lain, Sisi baru saja menyaksikan kekuatannya, terutama kendalinya atas kehidupan melalui kekuatan mistis ini.
Tetapi bahkan setelah melihat ini, dia masih belum meminta bantuan darinya. Ini membuktikan bahwa dia tidak mempercayainya, atau bahwa dia tidak percaya dia sebagai ancaman bagi Raja Easton. Long Haon lebih cenderung percaya yang terakhir. Lagi pula, dia sudah menyelamatkannya, dan meskipun mereka tidak memiliki kontak yang mendalam satu sama lain, fisik dewa cahayanya dan kemurnian cahayanya yang tak tertandingi, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan kepercayaan penuh Sisi, setidaknya itu akan berhasil. Tidak membuatnya khawatir. Sisi diam-diam menggelengkan kepalanya, tidak. Karena saya telah menemukan hal itu, saya telah menyebabkan kerusakan parah pada klan saya. Saya tidak akan memberikannya kepada iblis itu, yang ingin saya hancurkan. Bahkan dengan mengorbankan hidup saya, paling buruk saya akan bergabung dengan pihak keluarga saya. Melihat mata Sisi berangsur-angsur dipenuhi dengan tatapan tegas, hal pertama yang muncul di benak Long Haon bukanlah misinya sendiri, tetapi kekaguman pada gadis muda ini. Dia tidak hanya baik hati, tetapi juga berani. Dia mungkin tidak cukup bijaksana, tetapi untuk seorang gadis cantik yang masih memiliki karakter seperti ini berarti dia merasa sangat menarik bagi pria manapun. Long Haon mengangguk ringan, saya dapat memahami bahwa Anda tidak mau melibatkan orang lain. Tapi dengan begitu, aku khawatir keluargamu tidak akan bisa bertahan hidup. Sisi menjawab dengan sedih, mungkin, tapi itulah takdir. Tuan Long, Anda telah menyelamatkan hidup saya, dan saya tidak dapat membalas budi. Sisi ini awalnya akan mati. Jika Anda menyerah, saya bersedia menawarkan diri saya yang bersih kepada Anda, ini bisa dianggap sebagai pembayaran atas bantuan menyelamatkan hidup saya. Bagaimanapun tubuh ini akan bersih kembali di kehidupan saya selanjutnya. Long Haon melompat di awal, telinganya segera memerah. Jika dia diberitahu ini kembali ketika dia tidak terlalu menyadari masalah antara pria dan wanita, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Tapi sebelum mengambil tes, cair dan dia baru saja melewati batas. Itu adalah pertama kalinya dia mengalami tindakan yang indah itu. Sisi juga sangat cantik, pakaian putihnya sama sekali tidak cukup untuk menutupi lekuk tubuhnya yang indah. Saat menghadapi wanita cantik, siapapun akan menunjukkan reaksi. Seseorang dapat misalnya menunjukkan kekaguman, memiliki pikiran kotor, atau menjadi canggung dan malu. Yang terakhir itu persis kasus Long Haon. Sisi, jangan seperti itu. Di depan ekspresi kesusahan Sisi saat dia melihat akan memeluknya, Long Haon benar-benar merasa agak bingung. Meraih bahunya di tangannya dengan tergesa-gesa, dia memaksanya ke jarak tertentu darinya. Sisi mengangkat kepalanya untuk melihat Long Haon, matanya kabur karena air mata. Tuan Long, apakah saya tidak sesuai dengan keinginan Anda? Atau apakah Anda takut terlibat dengan saya? Tubuh saya benar-benar murni, dan tidak pernah ada di tangan pria manapun. Mendengar semua yang dia katakan, Long Haon segera merasakan tangannya mengendur seolah-olah tersengat listrik, saat dia memaksakan senyum. Dengarkan aku, Sisi. Saya kebetulan berada di sini untuk menyelamatkan Anda, dan tidak punya niat untuk dibalas dengan cara seperti itu. Selain itu, tepat karena saya kebetulan mengalami masalah seperti itu, saya berpikir untuk membantu. Saya mungkin tidak cukup mampu untuk melawan lawan yang kuat seperti Raja Easton. Tapi saya akan tetap mencobanya. Jika kami cukup beruntung, mungkin keluarga Anda bisa diselamatkan. Bahkan jika kami tidak dapat berhasil, Anda tidak boleh meninggalkan hidup begitu saja. Selalu ada harapan untuk yang hidup, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk yang mati. Sisi diam-diam mengangguk, terima kasih, Tuan Long. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya bisa berterima kasih. Karena Anda telah menyelamatkan hidup saya, Anda dapat memiliki tubuh saya kapanpun Anda mau. Long Haon melambaikan tangannya berulang kali karena malu, jangan seperti itu, Sisi. Pertama-tama mari kita pikirkan cara untuk menyelamatkan keluarga Anda. Di mana Anda mengatakan Raja Easton tinggal? Apakah kamu bisa menggambar peta? Sisi mengangguk, ya. Segera, dia berjongkok di depan Long Haon, menggambar peta rinci menggunakan cabang di tanah. Gambarnya cukup bagus, dan saat menggambar, dia juga memberitahu Long Haon tentang pengaturan di sekitar kediaman Raja Easton. Raja Easton tidak memiliki pasukannya sendiri, tetapi memiliki kekuatan alam yang hebat.
Setidaknya 10 binatang ajaib dari kelas gorila sebelumnya berfungsi sebagai hewan peliharaan rumahnya. Jika kita ingin menerobos mereka ke dalam guanya, maka kita harus menghindari penjaganya. Keluarga saya sangat mungkin berada di bagian terdalam gua ini. Long Haon dengan tenang mendengarkan pengaturannya, terus mengangguk, dan mengukir kata-katanya dalam ingatannya. Tubuh Sisi sering mengeluarkan aroma tipis memasuki hidung Long Haon, berbeda dari aroma yang dipancarkan dari tubuh Chayar. Manisnya tubuh Sisi dipenuhi dengan aura kehidupan, seperti bunga yang penuh dengan godaan, segar dan bersih, anggun dan megah. Namun, Long Haon menunjukkan sikap tidak bingung. Baik mata, hidung, mulut, maupun hatinya tidak memberikan perhatian khusus pada Sisi. Peta dan pengaturannya seperti itu. Sisi mengungkapkan kepada Long Haon senyum manis, tampaknya telah menekan rasa sakitnya dibandingkan sebelumnya. Ketika dia tersenyum, dia benar-benar kecantikan yang tiada taranya. Long Haon memikirkannya, saya sarankan untuk menjelajahi daerah itu terlebih dahulu, untuk mencari beberapa informasi spesifik. Jika ada kesempatan, saya akan memasuki gua untuk mencari kerabat Anda. Tetap di luar di tempat yang aman, siap memberikan dukungan. Bagaimana itu bisa baik-baik saja? Bagaimana saya bisa meninggalkan Anda untuk mengurus masalah saya sendirian? Sisi menggelengkan kepalanya dengan kuat, aku akan masuk bersamamu. Kembali ketika ayahku masih hidup, dia sebelumnya membawaku ke Gua Raja Easton, jadi aku lebih mengenal tempat itu daripada kamu. Dan Tuan Long, saya tidak setuju dengan rencana Anda. Dengan mencoba mengintai area, akan sangat mungkin untuk secara tidak sengaja memperingatkan musuh. Jika Raja Easton berjaga-jaga, itu akan semakin mendekati mustahil bagi kita untuk berhasil. Raja memiliki kebiasaan, ia tidur siang setiap hari, dan selama sekitar 1 jam. Dalam proses ini, dia akan berada dalam tidur yang sangat nyenyak, tetapi tubuhnya akan dilindungi dengan alat surgawi. Hewan peliharaan rumahnya akan menjaganya dengan sangat ketat saat ini, tetapi saya percaya bahwa ini akan menjadi kesempatan terbaik kita. Chapter 737. Mendengarkan analisis Sisi yang terorganisir dan teliti, Long Haon memiliki ekspresi terkejut di wajahnya, sepertinya kamu sudah siap untuk ini sejak lama. Senyum di wajah cantik Sisi menegang dan dia menghela nafas pelan. Dengan kesedihan di matanya, dia berkata, sejak rumah saya dihancurkan, saya selalu berpikir untuk menyelamatkan keluarga saya, memeras otak saya. Metode yang saya sebutkan sebelumnya harus yang paling layak. Pada titik ini, Sisi tiba-tiba berlutut di depan Long Haon. Tindakannya terlalu tiba-tiba, dan segera membuat Long Haon ketakutan. Nona Sisi, apa yang kamu lakukan? Long Haon ingin membantunya berdiri, tetapi dihentikan oleh tangan Sisi. Dia menatap Long Haon dengan mata berkaca-kaca, dan berkata, Tuan Long, setelah kita memasuki Gua Raja Easton, saya punya permintaan. Jika kita ketahuan, saya akan mengambil inisiatif untuk membawanya pergi. Anda harus mengambil ini. Kesempatan untuk menyelamatkan keluargaku. Jika aku bisa menukar hidupku dengan kedamaian keluargaku, maka Sisi akan mati dengan bahagia. Bahkan jika jiwaku pergi ke surga, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Saat dia berkata begitu, dia membungkuk ke Long Haon. Long Haon secara alami tidak bisa membiarkan dia benar-benar sujud. Dia bergegas untuk mendukungnya, Sisi, serahkan saja masalah memikat musuh kepadaku. Pertama-tama, saya tidak tahu keluarga Anda, dan bahkan jika saya tahu, mereka mungkin tidak ingin pergi dengan saya. Kedua, kultivasi saya lebih kuat dari Anda. Saya jauh lebih mungkin untuk mengeluarkan Easton S King dari sini daripada Anda. Selain itu, saya seorang pria. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengambil tindakan berisiko seperti itu? Namun, saya sedikit khawatir. Bagaimana kita bisa memasuki Gua Raja Easton tanpa diketahui oleh hewan peliharaannya? Sisi memikirkannya dan berkata, ada obat suci di klan kami. Obat suci bernama Lilac Intosi Chatting. Setelah menyalakannya, seseorang akan dapat membuat orang yang menciumnya dalam kondisi mengigau dalam waktu singkat. Selama tanpa serangan apapun, itu akan membawa mereka setidaknya 1 jam sebelum mereka bangun. Jika kita dapat menemukan obat suci ini, kita tidak perlu membunuh. Dia kemudian dapat memasuki Gua Raja Easton dengan aman.
Jika aku mengingatnya dengan benar, mungkin ada lilak intosi cating di gua terdekat, tapi aku tidak yakin apakah itu dewasa. Long Haon mengangguk, kalau begitu, ayo kita cari. Apakah kamu ingat lokasi pasti gua itu? Sisi memikirkannya sejenak dan berkata, saya bisa mencoba dan terima kasih. Saat dia berbicara, dia melepaskan sepasang sayap spiritual berwarna biru es. Dengan senyum manis, dia melebarkan sayapnya, terbang ke arah tertentu. Dia tanpa sadar melirik sayap emas di punggung Long Haon, matanya yang indah dipenuhi dengan rasa iri. Long Haon memberinya pandangan. Sambil tersenyum, dia melebarkan sayapnya dan mengikuti. Sisi terbang di udara terlebih dahulu, tetapi dia tidak terbang terlalu tinggi. Dia menempel di dekat puncak pohon dan melihat sekeliling untuk sementara waktu, sebelum melihat sinar matahari yang cerah di langit. Dengan lambaian tangannya ke Long Haon, dia memilih arah untuk terbang. Mereka berdua terbang selama sekitar 1/4 jam, sebelum turun dengan Long Haon, mendarat di samping pohon redwood yang sangat tinggi. Di bawah pohon besar ini, ada sebuah bukit kecil. Sisi berkata dengan gembira, seharusnya ada di sini. Pohon redwood adalah koordinat terbaik. Jika saya ingat dengan benar, lilak intosi cating tumbuh di gua di belakang bukit ini. Saat dia berbicara, dia terbang ke depan dengan kecepatan kilat, membawa Long Haon ke sisi lain bukit. Di permukaan, sepertinya tidak ada perbedaan dari yang sebelumnya. Namun, Long Haon menggunakan inderanya untuk memindai, menemukan bahwa di permukaan vegetasi, ada lubang yang setinggi manusia, memanjang ke bawah. Selain itu, dia menemukan bahwa sepertinya ada susunan ajaib di pintu masuk gua ini. Alasan mengapa dia tidak bisa melihat situasi di dalam adalah karena susunan sihir ini bertindak sebagai penghalang sihir, dan bahkan memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Kekuatan jiwa Long Haon ini telah mencapai keadaan menit kehalusan. Di bawah pengawasan ketat seperti itu, dia pasti tidak akan merasa salah. Sisi berdiri di depan gua dan mengarahkan tangan kanannya ke gua. Tiba-tiba, cahaya putih menyala, dan semak-semak di depannya perlahan terbuka. Sisi berbalik dan memberikan senyum manis kepada Long Haon, setelah mencari tahu tentang tempat ini terakhir kali, untuk mencegah binatang buas mengetuk obat suci, saya meninggalkan sedikit ilusi di sini. Long Haon mengangguk, aku akan menjaga pintu masuk untukmu. Anda bisa masuk ke dalam untuk menemukan lilak intosi cating. Ya. Sisi setuju dan dengan cepat berjalan ke dalam gua. Long Haon menutup matanya, membiarkan kekuatan jiwa yang kuat menyebar dengan kecepatan tinggi, merasakan perubahan di sekitarnya. Tangan kanannya diletakkan di atas pohon besar, dan tubuhnya berkilauan dengan 7 warna. Melalui domainya yang berkembang, dia meningkatkan kekuatan jiwanya, dan selain itu, dia menggunakan makna mendalam dari mengendalikan kemajuan hidupnya untuk meningkatkan persepsi jiwanya melalui lingkungan alami pohon. Tidak lama kemudian, Sisi keluar dari gua dengan ramuan di tangannya. Di bawah tanaman itu ada tanah, dan di bawahnya ada sehelai kain. Ramuan itu terkena apa yang tampak seperti tanaman sepanjang 1 kaki. Warnanya merah muda dan memiliki 3 kelompok bunga putih kecil di atasnya. Itu benar-benar terlihat seperti ungu. Melihat Long Haon menopang pohon besar dengan tangannya, Sisi bergegas mendekat dan berkata, Tuan Long, saya berhasil. Lihat, ini lilak intosi cating. Reaksi Long Haon agak lamban, dan setelah mendengar suaranya, dia berhenti sejenak sebelum menoleh untuk melihatnya. Melihat lilak intosi cating di tangan Sisi, Long Haon bertanya, apakah ramuan ini cukup? Sisi mengangguk dan berkata, akar memabukkan lilak intosi cating dapat menghilangkan toksisitas halusinasi. Pada saat itu, kita hanya perlu membuat sebagian kecil dari populasi. Anda baru saja bertengkar hebat dengan hewan peliharaan itu. Mengapa kita tidak beristirahat selama sehari dan kemudian pergi ke Gua Raja Easton besok? Meskipun dia berkata begitu, kecemasan di matanya tidak bisa disembunyikan. Long Haon menjawab, jika Anda dapat membantu mereka sampai akhir, mari kita berangkat sekarang. Menurut tugas yang diberikan kepadanya oleh tahta surgawi keabadian dan penciptaan, dia tidak hanya harus membantu Sisi menyelamatkan keluarganya, dia juga harus mendapatkan kepercayaannya, sehingga mendapatkan harta yang akan memusnahkan seluruh klannya.
Pada awalnya, ketika dia menerima misi ini, Long Haon berada dalam situasi yang sangat sulit. Tugas sebelumnya, bahkan jika Long Haon tidak berhasil, dia setidaknya bisa mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya. Namun, yang terakhir bertentangan dengan prinsipnya. Tapi sekarang, dia sepertinya telah menemukan beberapa petunjuk mengenai misi tersebut. Sisi membungkuk dalam-dalam kepada Long Hao Chen, mata besarnya yang indah dipenuhi kabut. Saudara Long, kita sudah saling kenal untuk waktu yang singkat, namun Anda melakukan yang terbaik untuk membantu saya. Saya ingat cinta ini. Jika kita berhasil dalam perjalanan ini, saya akan membayar Anda 10 kali lipat, 100 kali lipat. Selama saya bisa menyelamatkan keluarga saya bersedia memberi Anda pekerjaan kuda atau sapi. Setelah mengatakan ini, dia segera berbalik dan terbang, seolah-olah dia takut dia tidak akan bisa mengendalikan emosinya. Namun, dia tidak buru-buru keluar dari puncak pohon, malah menghindari pepohonan di hutan. Meskipun budidaya Sisi lebih rendah dari Long Hao Chen, dia adalah penyihir langkah ke-8, jadi kecepatan terbangnya sangat cepat. Selain itu, keterampilan terbangnya cukup mengesankan, tetapi kecepatan dia melintasi hutan tidak banyak mempengaruhi kecepatannya. Adapun Long Haon, dia tidak akan memiliki masalah baik. Kembali ketika dia berada di lantai 2 menara keabadian, dia telah sepenuhnya melatih keterampilan terbangnya. Dengan persepsinya yang kuat, dia mengikuti jarak 30 meter di belakang Sisi, menjaga jarak yang sama darinya. Setelah terbang dengan kecepatan tinggi selama lebih dari setengah jam, Sisi memilih rute yang sangat rahasia. Selama waktu ini, Long Haon bisa merasakan beberapa desa besar melalui persepsi spiritualnya. Namun, mereka semua dengan cerdik dihindari oleh Sisi. Dia jelas tahu lokasi desa-desa ini. Di kejauhan, gunung hijau benar-benar tertutup vegetasi muncul dalam persepsi Long Haon ini. Gunung itu tidak terlalu tinggi, bahkan tidak 1 kilometer, tetapi setelah mencapai tempat ini, energi kehidupan alam setidaknya 3 kali lebih kaya daripada ketika dia pertama kali tiba di dunia ini. Sisi melambat, datang ke sisi Long Haon, dan berkata dengan suara rendah, "Kakak Long, mulai sekarang, kita harus menahan napas." Raja Yaston pasti belum mulai tidur siang. Indranya sangat kuat. Kita harus berhati-hati. Guanya berada di tengah Yaston, tidak jauh di depan. Saat kita mendekati Yaston, saya akan menyalakan lilak intosi Cating. Saat dia berkata begitu, dia menyerahkan akar tipis ke Long Haon, menunjukkan bahwa dia bisa memasukkannya ke dalam mulutnya. Long Haon melakukan apa yang dia katakan. Saat akar memasuki mulutnya, dia segera merasakan sensasi dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, memberinya perasaan nyaman. Sisi maju dengan sangat hati-hati, dan tubuh Long Haon memancarkan cahaya keemasan samar, menutupi dia dan Sisi di dalamnya. Sisi memberinya tatapan terkejut, karena dia menemukan bahwa dia tampaknya telah berubah menjadi sinar matahari. Selain cahaya murni matahari, tidak ada jejak cahaya lain. Long Haon mengungkapkan senyum, menunjuk ke depan, mengisyaratkan bahwa dia bisa berangkat. Setelah terbang selama sekitar 1/4 jam, dia langsung menarik sayap spiritualnya dan mendarat di tanah. Meskipun dia seorang penyihir, dengan nutrisi energi spiritual untuk tubuhnya, gerakannya masih bisa dianggap lincah. Long Hao Chen berinisiatif untuk memimpinnya, membuka jalan yang dipenuhi vegetasi, membuatnya agak sulit baginya sebagai penyihir untuk berjalan. Maju 50 meter, belok kiri 10 meter. Terus maju 20 meter, lalu belok kanan 15 meter. Sedikit lebih lambat. Di belakang Long Haon, Sisi terus mengarahkannya ke depan. Long Hao Chen sangat kooperatif, dan di bawah tatapan gugupnya, dia tidak membuat kesalahan sedikit pun. Namun, dia masih terkejut dengan betapa akrabnya dia dengan Gunung Suci Easton. Chapter 738 Raja Easton, 3. Penerjemah, Ruriko. Berjalan tidak akan terlalu cepat, jadi butuh 1/4 jam sebelum mereka mencapai kaki Gunung Easton. Sisi berhenti dan menatap ke langit. Long Haon berbalik dan menatapnya. Melihat bulu matanya yang panjang berkibar dengan lembut, dia tidak bisa tidak mengagumi kecantikannya lagi. Easton King akan tidur siang. Saudara Long, terserah Anda mulai sekarang.
Aku akan menyalakan ramuan suci. Saat dia berbicara, dia mengangkat cengkih yang memabukkan dan dengan hati-hati menyalakannya dengan penyala di tangannya. Tiba-tiba, asap biru muda melayang. Alih-alih membiarkan asapnya menyebar, Sisi dengan cepat melepaskan lapisan tirai air untuk menyelimuti cengkih memabukkan yang terbakar. Saat asap dikombinasikan dengan tirai air berubah menjadi pink muda yang unik. Cengkih yang memabukkan terbakar dengan cepat. Hanya dalam beberapa napas, itu menjadi abu. Tapi tirai air di tangan Sisi berubah menjadi pink yang menarik. Dia membalik pergelangan tangannya dan menggumamkan beberapa mantra. Tiba-tiba, tirai air merah muda mulai menggumpal dengan cepat. Itu berubah menjadi lebih dari selusin manik-manik es merah muda seukuran lengkeng. Mereka indah seperti batu permata merah muda. Sisi tersenyum pada Long Haon dan berkata, hanya dengan cara ini kita dapat menyimpan khasiat ramuan suci. Ketika kita memasuki gunung suci, ledakan manik-manik es sehingga kabut es bisa bekerja. Sekarang kita bisa naik gunung dari sini, Kakak Long, kita harus cepat. Saat Sisi melebarkan sayap spiritualnya lagi, Long Haon juga melebarkan sayapnya. Mereka terbang mendekati tembok gunung. Selama penerbangan, Sisi melemparkan manik-manik es ke arah yang berbeda. Seperti yang dia katakan, ketika manik-manik es terbang keluar, itu meledak, berubah menjadi kabut merah muda dan melayang perlahan ke kejauhan. Mereka tidak menemui kendala apapun di sepanjang jalan. Segera, sebuah gua alam besar muncul di depan mereka. Tapi di pintu masuk gua, Long Haon merasakan 4 napas kuat. Sisi terbang ke Long Haon dan membuat gerakan pelan-pelan. Sebuah manik es terbang dan meledak di udara, dan kemudian kabut es dengan tenang melayang ke arah lubang. Segera, 4 napas kuat memudar. Long Haon terkejut. Faktanya, intosi chatting clove cukup ampuh untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Orang-orang yang menjaga Gua Stone King pastilah orang-orang kuat peringkat 9. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan kekuatan cahaya untuk menetralkan racun jika dia tidak memasukkan akar ramuan itu ke dalam mulut. Kemudian, mereka terbang dan mendarat di pintu masuk gua pada saat yang bersamaan. Jejak kegembiraan melintas di mata Sisi. Di tanah jatuh 4 tubuh besar. Mereka identik dengan gorila yang Long Haon pernah lihat sebelumnya. Bahkan ketika mereka tertidur, tubuh besar itu tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, mereka hanya tertidur dan bernapas dengan lancar. Tampaknya mengetahui keraguan di hati Long Haon, Sisi tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Saudara Long. Meskipun khasiat intosi chatting clove sangat kuat, itu tidak berpengaruh pada Overmat. Jika tidak, saya dapat menggunakannya untuk menyelamatkan saya. Keluarga langsung. Ayo cepat masuk, atau kita akan terlambat. Gua Stone King sangat luas. Ketika mereka memasuki gua, mereka dikelilingi oleh nafas alami yang kuat, yang mengandung vitalitas yang sangat besar. Long Haon merasa bahwa pori-pori seluruh tubuhnya tampak terbuka. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian kekuatan spiritual batinnya meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, yang sebanding dengan latihan konsentrasi spiritualnya. Bagaimana vitalitas dapat meningkatkan kekuatan spiritual saya? Long Haon tahu betul bahwa ini tidak mungkin di masa lalu. Itu pasti karena kultivasinya berhasil dipromosikan dari tingkat kedua ke tingkat ketiga dari peringkat ke-9. Sisi melambaikan tangan kecilnya untuk menunjukkan Long Haon jalan dan mempercepat untuk terbang menuju gua yang dalam tanpa menyingkirkan sayap spiritual. Gua alam ini sangat besar sehingga mereka bisa merasakannya luas setelah memasukinya. Tampaknya setengah dari gunung telah dilubangi. Long Haon dan Sisi seperti dua serangga diabaikan terbang di dalamnya. Dan tidak ada jejak buatan di gua ajaib ini. Itu harus terbentuk secara alami, jadi itu benar-benar menakjubkan. Tanpa waktu untuk menghargai gua ajaib, segera mereka tiba di kedalaman gunung. Saat itu, suara aneh datang ke telinga Long Haon ini. Gerutuan, gerutuan, gerutuan. Dentuman memekakan telinga membuat ekspresi Long Haon tiba-tiba aneh. Apakah ini Raja Aston? Sisi mengangguk dan berbisik, dia tertidur. Itu gerutuannya. Ayo cepat. Long Haon merasa lucu.
Apakah itu berarti semakin kuat, semakin keras dengusannya? Tempat ini adalah bagian terluas di seluruh gua. Setelah mencari beberapa saat, Sisi membawa Long Haon ke sebuah batu besar. Di belakangnya ada jalan lurus ke dalam. Lorong itu hanya setinggi satu orang dengan batu besar di depannya. Jika mereka tidak begitu dekat, mustahil untuk menemukannya. Saudara Long, bagian ini harus mengarah ke lubang belakang. Keluarga saya harus dipenjara di sana. Saya, berbicara tentang ini, dia berhenti dan menatap Long Haon, menahan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Long Haon berkata, pergi dan selamatkan mereka. Aku akan menunggumu di sini. Jika Easton King memperhatikan kami, aku akan membantumu menyingkirkannya. Sisi dengan ringan menggigit bibir merahnya, menatap Long Haon dalam-dalam dan tiba-tiba terjun ke pelukannya. Long Haon dipeluk erat olehnya tanpa daya. Kakak Long, selama aku bisa menyelamatkan keluargaku, aku akan menjadi pelayanmu dan melayanimu seumur hidupku. Kemudian, dia berbalik dan bergegas ke gua. Long Haon mengangkat tangan kanannya dan menepuk punggungnya di udara. Pusaran warna-warni kecil mengalir ke tubuh Sisi. Dia merasa bahwa kekuatan spiritualnya tiba-tiba meningkat. Dia tidak bisa membantu melihat kembali ke Long Haon dengan penuh rasa syukur. Hati-hati, Long Haon menasihatinya. Sisi mengangguk dengan lembut, lalu mempercepat lagi, dan menghilang di lorong. Dengan lompatan, Long Haon melompat ke atas batu di depan lorong. Pada saat ini, dengkuran keras berhenti tiba-tiba. Siapa yang berani memasuki tanah terlarangku? Suara itu sekeras gerutuannya sebelumnya. Suaranya bergema seperti guntur di gua besar, yang tingginya lebih dari 300 meter. Mata Long Haon ini melintas, dan cahaya dari hati yang kekal berfluktuasi keras. Evolusi di domain Dewa Cahaya memungkinkannya untuk secara langsung mengubah nafas eksternal kehidupan menjadi kekuatan spiritualnya sendiri. Ketika nafas kehidupan mencapai jarak 10 meter dari tubuhnya, itu berubah menjadi bintik-bintik hijau yang tak terhitung jumlahnya dan bergabung ke dalam tubuhnya, yang terlihat sangat unik. Momentum yang menakutkan mengalir dari segala arah dalam sekejap, sementara cahaya 7 warna yang terang menyembur keluar dari Long Haon. Bagaimana mungkin dia tidak menunjukkan wilayah kekuasaannya di hadapan orang-orang kuat seperti Easton King? Sebelum kedatangan Easton King, cahaya domain hijau datang lebih dulu. Warna domain Easton King sangat istimewa. Itu hijau, cerah, dan mulia. Nafas hidup yang kaya dan murni tidak kalah dengan pencapaian Long Haon dalam cahaya. Ketika lampu hijau dan cahaya 7 warna bertemu, pemandangan aneh muncul. Tidak ada tabrakan antara kedua domain, dan mereka diam-diam menyatu setelah kontak. Cahaya 7 warna yang terang berada di atas angin. Setelah menyentuh domain hijau, itu menjadi lebih mempesona. Dalam sekejap mata, domain Long diperluas lebih dari sepertiga. Wah, suara keras itu tampak bingung, kemudian Long Haon menemukan sosok di tengah lampu hijau dan terkejut. Pada saat yang sama, domain hijau menyusut ke belakang, menjaga jarak tertentu dari domain cahaya Long. Long Haon tidak akan begitu terkejut jika tubuh Easton King sangat besar, atau bahkan lebih besar dari gorila di luar. Sebenarnya, Raja Dunia Easton ini, yang sangat menakuti Sisi, terlalu pendek. Mungkinkah tingginya 166 cm? Itu paling banyak. Jika dia berdiri di depan Long Haon, dia tidak bisa mencapai posisi dada Long Haon. Easton King memiliki rambut coklat pendek tebal yang keriting dan terlihat tidak terawat. Mengenakan baju zirah yang sepertinya terbuat dari batu giok, tubuhnya bersinar dengan kecemerlangan yang mempesona. Meskipun dia tidak tinggi, dia sangat kuat. Lebar bahunya setidaknya 2/3 dari tingginya, jadi dadanya lebar. Hanya hidung dan matanya yang terlihat jelas di wajahnya dengan kumis besar. Easton King memiliki hidung brandy, dan matanya berwarna coklat seperti rambutnya. Dia memegang kapak besar, yang kira-kira seukuran tubuhnya, dengan tangan kirinya, dan sebuah palu besar, yang ukurannya tidak jauh berbeda dengan kapak, dengan tangan kanannya. Terlihat sangat aneh bahwa pria pendek dan kuat seperti itu memegang sepasang senjata hijau raksasa ini. Meskipun dua senjata dan baju besi Raja Easton berwarna hijau, Long Haon segera menyadari bahwa itu semua adalah senjata suci.
Warnanya mungkin berbeda, tetapi nafas senjata suci tidak akan salah. Nafas murni kehidupan mengubah seluruh gua menjadi hijau. Namun, momentum kuat Easton King tidak menghasilkan banyak tekanan pada Long Haon. Domain Dewa Cahaya menutupi area dalam jarak 30 meter dari Long Haon. Begitu lampu hijau memasuki area ini, itu akan segera menjadi bagian dari domain Dewa Cahaya. Chapter 739. Long Haon baru saja menyelesaikan langkahnya, dan di samping waktu singkat yang dia ambil dalam domain kehidupan Raja Easton, dia merasa seolah-olah dia berada dalam keadaan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi Heart of Eternity di dadanya terus berdetak, seolah memulihkan energi spiritualnya. "Manusia, mengapa kamu memasuki wilayahku?" Suara Raja Easton masih memekakkan telinga, berbeda dengan tubuhnya. Long Haon menjawab dengan suara yang dalam, "Raja Easton, untuk keinginan egoismu sendiri, kamu menggertak yang lemah, dan melakukan kejahatan pemusnahan klan. Aku akan membuatmu membayarnya hari ini." Saat Long Haon mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan Arya dari Dewi Cahaya bergabung dengan hujan biru, Hibiscus of Light. Lampu pelangi yang menyilaukan muncul, dan domain Dewa Cahayanya berdesir keluar seperti riak air. "Omong kosong." Raja Easton mengutuk keras, mengacungkan kapak besar dan palu besarnya pada saat yang bersamaan. Segera, domain kehidupan hijau-hijaunya berubah menjadi tanaman yang tak terhitung jumlahnya di udara, menyerang domain Dewa Cahaya Long Haon. Begitu lampu hijau memasuki cahaya keemasan warna-warni, hasilnya persis sama seperti sebelumnya. Warna hijau giok itu sebenarnya hanya meningkatkan kekuatan cahaya keemasan warna-warni, dan domain Dewa Cahaya Long Haon mungkin langsung meningkat, mengisi daya lebih cepat. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Easton terkejut. Buru-buru menarik domainnya, dia melompat dan melemparkan dirinya ke Long Haon. Domain yang benar-benar terkendali sangat langka. Hanya ketika dua domain berada dalam keadaan saling mendominasi secara ekstrim, itu akan muncul. Dan domain Long Haon dan domain Raja Easton tidak hanya terbatas pada pengekangan, tetapi juga memiliki karakteristik dilahirkan bersama. Domain kehidupan Raja Easton hampir bisa dikatakan sebagai bahan bakar terbaik untuk domain Dewa Cahaya Long Haon, tetapi dalam sekejap mata, kekuatan domain Long Haon melampaui kendalinya. Menghadapi serangan Raja Easton, Long Haon tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kedua tangan menggenggam pedang kehidupan dan penciptaan dan menebasnya di atas kepalanya. Itu adalah serangan Asura. Sekarang, Asura Strike tidak lagi sama seperti sebelumnya, tidak hanya mencampurkan kekuatan domain Long Haon dengannya, tetapi juga pemahamannya tentang niat pedang dan roh pedang. Cahaya keemasan warna-warni jatuh dari langit seperti air terjun, memenuhi seluruh gunung. Seluruh tubuh Long Haon memancarkan aura mengesankan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Begitu lampu hijau di sekitar Raja Easton bersentuhan dengan cahaya keemasan warna-warni dari pancaran pedang Long Haon, itu segera melemah, dan bahkan alat surgawi di tangannya sangat terpengaruh. Namun, energi spiritual Raja Easton jauh di atas Long Haon. Membiarkan berteriak keras, ia mengacungkan senjata di tangannya, dan segera, niat pedang Long Haon ini tercabik-cabik oleh kekuatan yang menakutkan. Pada saat yang sama, dia maju ke depan, kapak di tangan kanannya berbenturan dengan pedang kehidupan dan penciptaan Long Haon. Shock muncul di wajah Long Haon. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang atau makhluk apapun dapat memperoleh kekuatan yang begitu menakutkan. Dia yakin bahwa bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan memiliki kekuatan seperti itu dalam hal kekuatan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa pedang kehidupan dan penciptaan dihubungi sedikit di perbatasan, dan pada saat berikutnya, seluruh tubuh Long Haon ini terbang seperti peluru artileri, keras menabrak dinding jauh. Dinding batu di perut gunung ini sangat keras, tapi setelah tubuh Long Haon menabraknya, puing-puing berwarna hijau terbang ke segala arah, membentuk kawah besar. Dengan budidaya Long Haon di peringkat ketiga dari langkah ke-9, selain menekan kekuatan domain lawannya dan niat pedang, menghadapi kekuatan Raja Easton, ini adalah hasil dari ini. Hatinya keabadian berdenyut keras, tapi Long Haon masih tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah.
Dia merasa tubuhnya seperti diremukan oleh batu besar, dan seluruh tubuhnya kesakitan, terutama lengannya, yang sekarang terasa seperti bukan miliknya. Setelah kontak instan itu, pedang kehidupan dan penciptaan telah benar-benar terbelah, berubah kembali menjadi dua pedang yang berat. Dan di atas itu, retakan halus muncul, seolah-olah akan pecah kapan saja. Meskipun tubuh Haon pulih dengan cepat, bagaimana pertempuran seperti itu bisa berlanjut? Tidak heran bahkan hewan peliharaannya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tidak heran perawakannya yang pendek membuat dengkuran yang menakutkan. Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Suara bangga Raja Easton terdengar, "Haha, aku memiliki darah Raja Titan." Dalam hal kekuatan, bahkan jika dewa datang sebelum saya, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dalam penyerahan. Sama seperti dia merasa bangga pada dirinya sendiri, cahaya keemasan warna-warni yang padat perlahan melayang keluar dari lubang yang dibuat Long Haon. Dibandingkan sebelumnya, cahaya berwarna 7 warna ini bahkan lebih intens. Dan itu mengikuti lintasan aneh dengan sedikit dengungan. 7 warna beredar, dan cahaya benar-benar mulai berputar dengan cepat. Detik berikutnya, Long Haon muncul kembali di udara. Mengambil napas dalam-dalam, Long Haon menatap Raja Easton dengan mata bersinar, karena saya tidak punya cara untuk melawan Anda dalam hal kekuatan. Lalu, saya hanya bisa menggunakan domain saya. Detik berikutnya, Long Haon tampaknya telah berubah menjadi matahari, mengeluarkan cahaya keemasan warna-warni, langsung menerangi setiap sudut gunung. Raja Easton juga tidak luput. Meskipun ia memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, ia benar-benar ditekan oleh Long Haon dalam hal atributnya. Cahaya keemasan warna-warni menutupi tubuhnya, dan Raja Easton segera merasakan energi spiritualnya diserap oleh cahaya keemasan warna-warni itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, dia jelas tidak dapat menggunakan domainnya. Itu hanya akan mempercepat tingkat di mana kultivasinya dilahap oleh domain Dewa Cahaya. Hanya dengan mengalahkan Long Haon dia bisa menyingkirkan ancaman domain Dewa Cahaya ini kepadanya. Dengan raungan marah, palu di tangan kanan Raja Easton tiba-tiba terbang keluar, terbang di udara seperti meteor hijau besar saat terbang di Long Haon. Long Haon mengungkapkan senyum acuh tak acuh, dalam kontes kekuatan, bahkan jika saya 100 kali lebih baik dari saya tidak akan menjadi pasangan Anda. Namun, domain Anda telah sepenuhnya ditekan oleh saya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatanmu, kamu tidak akan menjadi pejuang domain. Saat dia berbicara, palu raksasa melintas melewatinya, tetapi hanya kilatan cahaya yang menghancurkannya. Palu raksasa itu melayang di udara, melengkung di udara tepat saat akan menyentuh dinding gua, kembali ke tangan Raja Easton. Di dalam gua, Raja Easton hanya bisa melihat sinar berwarna pelangi. Domain Dewa Cahaya memungkinkannya untuk melihat hanya 7 warna dunia. Gua itu tampak menghilang, dan segala sesuatu di sekitarnya hanyalah sinar warna-warni. Seperti yang Long Haon katakan, tanpa konfrontasi antara domain, pembangkit tenaga listrik biasa tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan pembangkit tenaga listrik domain dari tingkat yang sama. Dominasi domain saja membuatnya tidak berdaya. Raja Easton terdiam, mata coklatnya bersinar. Dia menyimpan sepasang senjata besar di kedua sisi tubuhnya, merasakan lokasi Long Haon. Tetapi dia segera menemukan bahwa itu tidak berguna. Karena di wilayah Long Haon, satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah cahaya. Dia tidak bisa mendeteksi bahkan jejak aura jiwanya. Long Haon saat ini tersembunyi di domain Dewa Cahaya, menyembuhkan tubuhnya dengan kecepatan tinggi sementara otaknya beroperasi dengan kecepatan tinggi. Jika bukan karena domain pengekangan mutlaknya, bahkan ahli manusia terkuat di benua iblis suci, Yang Haoyu sang ksatria bintang surgawi, tidak akan menandingi Raja Easton. Kekuatannya terlalu menakutkan. Dalam wilayah kekuasaannya, kekuatan kehidupan bahkan lebih murni. Untungnya, domain Dewa Cahaya Long Haon telah berevolusi, dan setelah memperoleh kemampuan untuk mengontrol kemajuan kehidupan, dia mampu mencapai efek fusi energi kehidupan. Kalau tidak, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Di bawah pengaruh domain Dewa Cahaya, energi spiritualnya sangat berkurang. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan fisiknya,
Setelah kehilangan dukungan energi spiritualnya, dia hanya bisa perlahan-lahan digiling sampai mati oleh Long Haon. Mata Raja Easton dipenuhi dengan keengganan. Pertempuran ini terlalu menyesakkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang dengan domain yang dapat menahan domainnya begitu banyak. Seseorang harus tahu bahwa domain hidupnya memiliki kemampuan yang kuat untuk mengendalikan kekuatan hidup semua hewan dan tumbuhan. Setelah itu ditutupi oleh wilayah kekuasaannya, kekuatan hidup musuh akan terkuras dengan cepat. Tidak ada yang pernah menjadi ancaman bagi Raja Easton. Namun, bertentangan dengan harapannya, dia dalam masalah besar hari ini. Di hadapan domain Dewa Cahaya tempat Long Haon berevolusi, itu seperti api pertemuan kayu bakar. Dan kemudian kayu bakarnya harus dinyalakan. Dengan raungan di langit, kekuatan hidup Eastones King meletus seperti geser. Alam kehidupan yang tersembunyi mekar sekali lagi. Meskipun ia hanya minum racun untuk memuaskan dahaga, ini adalah satu-satunya cara baginya untuk menemukan posisi Long Haon melalui tabrakan domain. Dalam sekejap, kecepatan Raja Easton mencapai puncaknya, sementara pada saat yang sama, senjata di tangannya terbang keluar, menutupi arah Long Haon berada. Kedua artefak surgawi ini dengan cepat menerkam Long Haon, tetapi saat mereka akan bersentuhan, mereka bentrok satu sama lain, mengeluarkan ledakan yang sangat menakutkan. Lapisan tebal petir zamrud menyebar ke segala arah, meliputi area seluas setidaknya 300 meter persegi. Haha, mari kita lihat di mana kamu bisa lari sekarang. Disambar oleh guntur saya yang tak tertandingi, bahkan jika domain Anda menahan saya, Anda akan jatuh ke dalam keadaan lumpuh dan syok. Pada titik ini, Raja Easton menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ini karena dia menemukan bahwa sosok Long Haon telah menghilang, dan domain Dewa Cahaya mempercepat asimilasinya ke dalam domain kehidupannya. Tidak, itu tidak mungkin. Raja Easton menangkap dua artefak surgawi terbang dengan ekspresi tidak percaya. Chapter 740 Ratu Bulan dan Pohon Penghancur, 2. Suara Long Haon datang dari segala arah, tidak ada yang mustahil tentang ini. Karena aku bukan hanya penguasa dunia atasmu dan telah menahanmu. Kekuatan jiwaku juga lebih kuat dari milikmu. Oleh karena itu, bahkan jika domain saya bertabrakan dengan milik Anda, saya dapat menekan persepsi Anda dan mencegah Anda menemukan di mana saya yang sebenarnya. Meskipun dia mengatakan itu, Long Haon sebenarnya terkejut. Tabrakan antara dua artefak surgawi itu terlalu menakutkan. Jika dia berada di kisaran itu, dia tidak akan mati. Paling tidak, dia akan benar-benar dibatasi, atau bahkan disegel. Raja Easton bisa membalikkan keadaan dan memenangkan pertempuran. Wajah Raja Easton dipenuhi dengan keengganan, tetapi dia tidak punya pilihan selain dengan cepat menarik kembali ranah hidupnya. Jika dia tidak menariknya sekarang, konsumsi energi spiritualnya hanya akan meningkat. Dan domain Long Haon ini mungkin terus meningkat, bahkan meningkatkan kecepatan di mana energi spiritualnya sedang diserap. Percaya atau tidak, aku akan menggunakan semua kekuatan hidup Easton untuk meledakkan wilayahmu. Raja Easton mengangkat artefak suci di tangannya dan mengancam. Long Haon menunjukkan senyum, kamu bisa mencoba. Tidakkah Anda berpikir bahwa jika Anda benar-benar melakukan itu, Anda akan dilebur terlebih dahulu sebelum domain saya bisa meledak? Raja Easton langsung terdiam. Dia benar-benar tidak mau. Dia tahu bahwa kekuatan lawannya lebih rendah darinya, tetapi dia masih tidak bisa mengalahkan lawannya. Perasaan semacam ini pasti tidak nyaman. Tentu saja, dia juga bisa melarikan diri melalui perlindungan alam kehidupan. Tetapi sebagai Raja Easton, jika dia menyerahkan wilayahnya sendiri dan melarikan diri, bagaimana dia bisa terus memerintah Easton? Sama seperti Raja sedang marah, cahaya warna-warni di sekelilingnya perlahan mundur, dan tubuh Long Haon ini muncul. Setelah masa pemulihan, luka-luka yang disebabkan oleh ledakan itu sudah pulih. Dan karena ia menyerap sejumlah besar kekuatan hidup untuk mengisi kembali domainnya, tidak hanya penggunaan sebelumnya dari domain Dewa Cahaya tidak mengkonsumsi energi spiritual Long Haon, bahkan memelihara tubuhnya sendiri, memulihkan sebagian besar energi spiritualnya. Wajah Raja sangat jelek. Tentu saja,
Hanya dia yang bisa merasakan ekspresinya, dan yang bisa dilihat Long Haon hanyalah janggut besar itu. Tapi dia masih bisa melihat keengganan ekstrim di mata Raja Easton. Manusia, apakah kamu di sini untuk mempermalukanku? Raja Easton menggeram. Menghadapi Long Haon, dia jelas berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Meskipun dia memulihkan wilayah kekuasaannya, Raja Easton tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh lawannya secara instan. Pada saat yang sama, dia juga tidak bisa melakukannya. Itu seperti bagaimana dia juga bisa merasakan bahwa Long Haon tidak akan membunuhnya. Long Haon menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Saya diundang untuk berurusan dengan Anda. Dia mengatakan kepada saya bahwa Anda membunuh semua orang untuk hartanya dan menculik keluarganya. Saya datang ke sini untuk membantunya menyelamatkan keluarganya. Omong kosong. Saya juru bicara penguasa alam di dunia, perwujudan alam dan keinginan untuk hidup. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Meskipun Anda memiliki hati cahaya dan kemuliaan cahaya tertinggi, Anda tidak dapat menghina saya. Saya adalah anak dari penguasa alam. Raja Easton sangat marah, dan artefak surgawi yang menakutkan di tangannya mulai saling bertepuk tangan. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan mendesak, "Siapa orang yang baru saja kamu bicarakan ini?" "Aku ingin tahu siapa yang berani memfitnah juru bicara penguasa alam, Raja Easton yang agung." Saat Long Haon hendak membuka mulutnya, seluruh gua bergetar hebat, dan segera, kekuatan besar yang tak terlukiskan menyebar dari gua yang baru saja dimasuki Sisi. Itu juga merupakan kekuatan kehidupan, tetapi kekuatan ini bukanlah kekuatan untuk menciptakan kehidupan, melainkan kekuatan untuk menghancurkan kehidupan. Ketika Raja Easton merasakan kehadiran aura ini, dia langsung menjadi pucat karena ketakutan. Namun, dia tidak mengambil tindakan apapun, seolah-olah dia sangat takut dengan kekuatan kehidupan yang merusak ini, dan dengan cepat mundur ke samping, bahkan menghindari di belakang Long Haon. Pada saat itu, sesosok putih keluar dari gua. Begitu dia muncul, kekuatan untuk menghancurkan kehidupan segera meledak. Fluktuasi energi spiritual yang menakutkan menekan Long Haon dan Raja Easton ke dinding batu yang jauh pada saat yang bersamaan. Namun, mereka dengan cepat beradaptasi dengan kekuatan ini dan segera terbang kembali ke udara. Raja Easton memandang Long Haon dengan waspada dan marah. Kamu benar-benar membiarkan seseorang menyelinap ke area terlarang dan mencuri benih pohon kehancuran? Tahukah kamu bahwa ini akan mengganggu keseimbangan seluruh dunia Easton, dan bahkan akan membuat semua makhluk hidup di dunia Easton menjadi ketiadaan? Secara alami, sosok putih yang muncul adalah Sisi. Pada saat ini, di tangan kanannya ada batu yang sangat aneh. Batu itu tampak aneh, setengah emas, setengah perak. Itu memancarkan cahaya emas dan perak yang samar. Di tempat di mana dua warna itu berpotongan, sebuah pohon muda muncul. Pohon muda itu berwarna ungu muda dengan bintik-bintik ungu samar. Dan kekuatan penghancur yang sangat besar yang Long Haon rasakan sebelumnya benar-benar terpancar dari pohon kecil ini. Tidak diragukan lagi, ini adalah benih pohon kehancuran yang telah dibicarakan oleh Raja Easton. Sisi, apakah kamu menyelamatkan keluargamu? Long Haon bertanya. Sisi mengangkat kepalanya untuk melihat Long Haon dan Raja Easton, terkejut, dan bertanya kembali, mengapa kamu tidak membawanya pergi? Long Haon menjawab, domain saya kebetulan menahannya, jadi saya mengalahkannya, jadi tentu saja tidak perlu menariknya pergi. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Sisi tersenyum manis dan berkata, tidak apa-apa, itu tidak penting lagi. Brother Long, terima kasih telah membantu saya mendapatkan benih pohon kehancuran. Mulai sekarang, saya adalah penguasa dunia Easton ini. Saya akan tumbuh dengan pertumbuhan pohon kehancuran. Sampai saya mengubah tempat ini menjadi domain pembantaian dewa saya. Saya tidak menyangka Anda begitu kuat sehingga bahkan Raja Easton bisa mengalahkan Anda. Namun, karena Anda mengalahkannya, mengapa Anda tidak membunuhnya di sepanjang jalan? Ini bagus juga. Aku akan melakukannya sendiri kalau begitu. Ketika Raja Easton melihat Sisi, dia langsung menjadi marah. Ini kamu. Jadi itu kamu. Ratu Bulan, apa yang kamu rencanakan?
Terakhir kali kamu mencuri batu surgawi matahari dan bulan adalah karena benih pohon kehancuran. Apakah kamu ingin menghancurkan Easton? Mendengar nama Ratu Bulan, Long Haon terkejut, dan mau tidak mau memikirkan Ratu Bulan, yang berada jauh di kota iblis. Setelah bertahun-tahun, dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Namun, Kaisar Dewa Iblis telah mengatakan bahwa dia tidak akan menyakitinya. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Sisi mencibir, Shorty, jika kamu tidak begitu ingin memaksa kami, klan Moom, untuk kehilangan kesempatan kami untuk bertahan hidup, mengapa saya mengambil risiko seperti itu? Saat saya menanam Lord Tree of Destruction di batu surgawi matahari dan bulan, saya mengubah keyakinan saya. Raja Easton, aku mungkin tidak bisa membunuhmu hari ini. Namun, begitu Lord Tree of Destruction tumbuh, aku akan menjadi orang pertama yang menemukanmu. Long Haon mengerutkan alisnya, dengan tenang menatap Sisi. Sisi, ini sepertinya tidak sama dengan apa yang kamu katakan. Sepertinya kamu tidak datang ke sini untuk menyelamatkan keluargamu? Sisi menatap Long Haon dengan tatapan kompleks, menghela nafas ringan. Kakak Long, maafkan aku berbohong padamu. Tapi aku harus. Kamu terlalu baik dan percaya. Tapi itu layak bagiku untuk menggunakanmu. Anda sangat tampan, tetapi Anda membawa warisan cahaya. Jangan khawatir, ketika saya telah sepenuhnya bergabung dengan pohon kehancuran, saya pasti akan menemukan makam terbaik untuk Anda. Tentu saja, jika Anda melepaskan keyakinan Anda pada cahaya dan mengikuti saya melalui misteri kegelapan, saya tidak hanya tidak akan membunuh Anda, tetapi saya bahkan akan menikahi Anda dan menjadi istri Anda. Lagi pula, manusia luar biasa sepertimu terlalu langka. Saat dia berbicara, tubuh Sisi mulai berubah. Telinganya menjadi tajam, dan rambut hitamnya perlahan melayang di udara. Sepertinya gelombang hitam menyebar dari punggungnya. 3 pasang sayap hitam transparan tapi bercahaya redup terbentang. Penampilannya yang sempurna dipenuhi dengan daya pikat misterius. Auranya juga meningkat drastis. Meskipun dia tidak sekuat Raja Easton, dia setidaknya ahli tingkat domain. Suara Sisi tidak lagi lembut, tetapi penuh dengan kebanggaan. Biarkan aku memperkenalkanmu lagi. Aku adalah penguasa kegelapan dan air, Ratu Bulan Malam di Easton. Pemimpin Night Elf. Orang-orang saya telah dipaksa oleh Anda manusia dan elf untuk secara bertahap punah. Jika saya tidak bertindak sekarang, suku saya akan benar-benar dimusnahkan. Jadi apa yang saya katakan kepada Anda sebelumnya tidak semuanya bohong. Adapun orang tua dan kerabat saya, mereka tidak ada. Sebagai Ratu Bulan, saya adalah penguasa kegelapan. Saya tidak membutuhkan kerabat darah sama sekali. Mendengar kata-katanya, Long Hao Chen mengawasinya diam-diam, tapi ekspresi wajahnya tidak banyak berubah. Raja Easton berteriak keras, dan 2 artefak surgawi di tangannya saling bentrok, menyebabkan domain kehidupan surgawi segera melepaskan kilau hijau gelap. Ratu Bulan, apakah Anda pikir Anda masih bisa pergi hari ini? Ratu Bulan Sisi menunjukkan senyum, tidak bisakah aku pergi? Jika sebelumnya, mungkin Anda masih memiliki kesempatan untuk menahan saya di sini. Tapi sekarang, saat dia mengatakan itu, dia perlahan mengangkat pohon kehancuran di tangannya, mengeluarkan aura gelap pekat yang dengan cepat mengikuti hawa dingin ke dalam batu surgawi matahari dan bulan. Segera, tekanan mengerikan yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya meledak, menyebabkan alam kehidupan Raja Easton dengan cepat menyusut kembali. Pohon kehancuran adalah pendamping dari pohon keabadian, dan pohon keabadian adalah rumah dari penguasa alam. Meskipun Anda adalah juru bicara penguasa alam, bagaimana Anda bisa bersaing dengan pohon penghancur? Bahkan jika pohon kehancuran baru saja tumbuh, kekuatanmu tidak cukup untuk menghentikanku pergi.